Berapa slide? Cuma 25 dan cepet. Senang aja. Jadi nanti di hari Senin dan hari Rabu saya tinggal ngajarin spread spektrum aja. Itu. Multiple access adalah FDMA dan TDMA. Jadi kenapa kita butuh multiple access? Karena memang kanal gelombang radio yang ada itu nggak bisa dipakai sendiri aja. Dia kan terbatas. Kalau saya pakai gelombang, misalkan ada gelombang dari sekian, ada misal dari 10 kHz sampai 20 kHz, itu harus dibagi-bagi. Kenapa? Yang mau akses banyak. Contohnya teman-teman, ya kalau teman-teman ada yang udah mau nikah gitu ya, nanti nyari gedung, ya kan? Mau nikahnya misal di gedung. Nyari gedung itu harus dia ada proses alokasi pembagian ke yang mau pakai. Nah, sama seperti frekuensi pun gitu juga. Jadi dia nggak boleh kita pakai sendiri. Kenapa? Karena memang dia sarana umum. Jadi harus diakses oleh beberapa orang yang namanya adalah multiple access. Pada hari ini saya akan bahas terkait FDMA dan TDMA. Nanti ada satu lagi, teman-teman yang biasa sering dengar adalah CDMA. Dan yang baru sekarang adalah OFDMA sebenarnya. Jadi ada CDMA, ada OFDMA. Tapi untuk hari ini saya akan bahas sampai FDMA, TDMA aja. Ini dia jadi media transmisi itu nggak boleh dipakai sendiri, dia dipakai banyak orang. Dan kita harus tahu, ini tuh satu, tapi kita harus tahu ini ngobrol sama siapa. Misalkan ini ngobrol sama ini, terus yang ini ngobrol sama ini, terus yang ini ngobrol sama ini. Itu kita harus tahu, harus dipisahin gitu ya. Adalah teknik pemanfaatan suatu kanal komunikasi yang sama lebih dari satu user. Jumlah user lebih banyak dari kanal komunikasi. Jadi gitu. Oke, itu jumlah gedung pernikahan jumlahnya lebih sedikit dibanding orang yang mau nikah. Makanya harus ganti-gantian pakainya. Nggak boleh terus dipakai sendiri. Fungsi multiple access itu digunakan untuk mengorganisasi user dan memberikan komunikasi yang bebas interferensi, yang artinya setiap user boleh pakai tanpa diganggu oleh user lain. Gimana caranya? Apakah pakainya barengan tapi gantian, atau pakainya sepanjang waktu tapi sedikit-sedikit. Jadi dia menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu spektrum. Kalau duplex itu dua arah ya. Teknik duplex digunakan untuk memisahkan antara transmisi uplink dan downlink. Jadi uplink itu kita ke BTS, downlink itu BTS ke kita. BTS dalam arti BTS-nya maksudnya base transceiver station ya. Bukan BTS yang lagi hits kemarin fotonya, orang mau foto di logonya aja antrinya panjang itu, bukan itu. Base transceiver station. Jadi kalau uplink itu ya up, kita ke BTS, kalau downlink ya down. Dan biasanya supaya nggak kecampur, dia dipisahin. Jadi jalur up dan jalur down dia dipisahin. Pisahinnya gimana? Ada dua. Yang pertama adalah TDD atau Time Division Duplex. Yang kedua adalah FDD, Frequency Division Duplex. Jadi kalau TDD, waktu naik sama waktu turun dibedain. Jadi kayak kemarin pas mudik Lebaran itu ada sistem one way. Pas jam segini hanya boleh dilewati ke arah Jakarta. Jam segini hanya boleh dilewati keluar dari Jakarta. Itu adalah time. Jadi dia dibagikan berdasarkan waktu. Atau teman-teman nyewa lapangan futsal. Itu kan nggak bisa dua penyewa langsung main. Harusnya atas nama, yang main sekarang kelompoknya si A, terus nanti sejam lagi kelompoknya si B. Jadi dibagi berdasarkan waktu. Kalau frekuensi division duplex, dia boleh pakai sepanjang waktu, tapi jalurnya dibedain. Atau frekuensinya dibedain.
Contohnya di jalan tol dia ada 2 arah, sepanjang waktu dia 2 arah. Kekurangannya kalau yang time division ya kita harus gantian. Kalau yang frekuensi division kekurangannya walaupun dia nggak harus gantian jalannya jadi sempit gitu ya. Kalau yang time division dia kita harus gantian tapi kita dapat lega. Kalau frekuensi division kita dapat sempit tapi kita nggak harus gantian. Kalau frekuensi division tuh kayak kos-kosan ya. Jadi kita dapatnya kecil-kecil tapi kita dapat langsung setahun gitu. Kalau time division itu kayak lapangan futsal, kita dapatnya luas tapi cuma dapat sejam. Nah, kalau FDD, frekuensi division duplex, jadi beda. Frekuensi uplink dan downlink beda. Dia ada jaraknya nih di sini. Ya kayak teman-teman di jalan tol ada yang ke arah sana, ada yang ke arah balik. Itu ada tengah-tengahnya ada separator. Nah, itu. Nah, ini seperti ini. Jadi forward itu dia di sini forward itu downlink. Ini itu apa? Nah, kalau FDD dia barengan, dia frekuensinya sama, cuma dia gantian. Bedanya itu. Dan sampai saat ini masih banyak digunakan. Ini masih FDD ya. Kalau TDD dia waktunya sama. Nih, dia gantian. F, R, F, R, F, R, F, R. Jadi kalau yang tadi ininya adalah frekuensi, yang ininya adalah waktu. Oke. Satu frekuensi kanal digunakan dibagi ke dalam beberapa time slot, jadi ada slot-slot waktunya, dia ganti-gantian. Nah, kalau ini misal ini frekuensi, ini waktu. Terus ini ini waktu gitu ya. Jadi kalau frekuensi itu dibaginya ke arah kanan. Kalau yang time dibaginya ke arah atas. Ini ada yang FDMA. FDMA itu satu user pakai satu jenis frekuensi. Jadi contohnya ini. Ini beda frekuensi ini. Kesana kan frekuensi. Ini adalah user 1, 2, jadi dia kayak kosan, ini kamar kos gitu ya. Dia selama time-nya ke sana dia pakai terus. Tapi kamu kosannya di kamar nomor 1, kamu kamar nomor 2, ya udah selama 1 tahun dia di kamar nomor 1 terus. Tapi ya cuma kecil. Gitu. Jadi misalkan ada ruangan segini ya, dibagi 4. Nah, mereka boleh pakai 4-4-nya barengan, tapi cuma dapat segini. Dan boleh pakai terus-terusan. Jadi gitu. Jadi dia sesuai bandwidth. Kalau bandwidth-nya ada sekian, misalkan bandwidth-nya 10 MHz gitu ya. Dia channelnya satu channel itu 20 kHz, maka dia ada sekian channel. Berarti ada jumlah channelnya adalah misalkan channel sama dengan 10 mega dibagi 20. Misal jangan 20, 200 kilo. Ini adalah jumlah channel atau jumlah maksimum user. Jadi dia boleh dipakai sepanjang waktu. Kekurangannya ini adalah dia semakin banyak user, bandwidth frekuensinya harus semakin besar. Yang mengakibatkan sangat butuh banyak bandwidth. Padahal frekuensi itu terbatas.
Nggak boleh kita main asal ambil, oh ini ada frekuensi kita ambil, itu nggak boleh. Frekuensi itu sumber daya alam yang sangat terbatas. Kelebihannya, jaringan komunikasinya sederhana, nggak perlu network timing. Kalau nggak perlu network timing juga, jadi kita nggak perlu sinkronisasi. Tidak perlu sinkronisasi. Artinya nggak perlu ada bel, tet, berhenti, gantian, tet, berhenti, gantian. Cuma dia intermodulasinya besar, jadi filternya harus baik. Kenapa? Misalkan ada satu user, dia dari user 1 dia dari 10 kilo sampai 15 kilo, pakai 5 kHz gitu ya. User 2 dari 15 kilo sampai 20 kilo. Nah ini dia filternya harus benar-benar gini. Jadi ini 10, ini 15, filternya harus benar-benar gini. Misalkan filternya jelek aja, dia begini bentuknya. Nah yang 15 ntar keganggu. Yang dari 15 dia keganggu. Kenapa? Karena dia mulai pakai dari sini. Nah ini keganggu. Karena ada 2 orang yang pakai di sini. Begini. Jadi dia harus benar-benar filternya bagus. Terus pengalokasian kanal sesuai kebutuhan trafik sulit. Kenapa? Karena dia boleh kayak gini, teman-teman nyewa kosan nih, boleh aja dong nyewa kosan. Terus nggak ditinggalin, kan nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah nyewa. Padahal kan banyak yang mau ngekos, mubazir nih satu kamar udah dibayar tapi dikosongin. Mending gua deh yang bayarin kan gitu biasanya. Nah itu juga, jadi nggak sesuai trafik. Akibatnya orang udah dikasih, misal udah dikasih telepon, udah dikasih kanal, ternyata dia diem-diem doang. Mending ditutup deh teleponnya, banyak yang mau pakai kan gitu ya. Jadi pengalokasian kanal sesuai kebutuhan trafficnya sulit. Terus dia continuous transmission, karakteristiknya dia langsung simultan gitu ya. Bandwidth-nya lebih sempit. Kenapa? Karena dia harus harus bagi-bagi sama yang lain bandwidth-nya. Terus infrastrukturnya high cost. Kenapa? Karena beda frekuensi, beda filter, beda osilator, dan kawan-kawannya. Beda frekuensi berarti beda pembangkit gelombang, beda filter, dan beda yang lain-lain. Sangat mahal dan untuk menyesuaikan dengan sangat sulit dan mahal untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Sangat banyak hardware yang perlu diganti untuk memenuhi teknologi baru. Ya, karena memang beberapa teknologi menggunakan berbagai frekuensi. Kalau frekuensinya ganti, ya tadi filternya ganti, osilatornya ganti, dan segala macam. Nggak fleksibel karena banyak, contohnya misalkan frekuensi 30 GHz. Dia bagus buat satelit, tapi nggak bagus buat layanan di darat. Jadi nggak semua frekuensi bisa digunakan. Nih, dan ini adalah fully trunk. Kalau udah didudukin, dipegang terus. Bahkan saat nggak dipakai. Gitu. Ada FDMA FDD. Jadi FDMA FDD itu benar-benar dipisahin. User 1 transmit di sana di frekuensi sekian untuk uplink, terus frekuensi sekian untuk downlink. Kalau FDMA TDD dia digunain frekuensi sekian, tapi gantian uplink downlink. Gitu. Frekuensinya sama, dialokasikan, tapi uplink downlinknya gantian. Nah ini kapasitasnya dari BC adalah bandwidth kanalnya tadi, BT adalah bandwidth totalnya, BGuard adalah guard band. Jadi namanya kanal gini ya, dia supaya aman, dia harus ada guard band-nya. Guard band-nya itu harus kiri sama kanan. Jadi 2 kali. N ini adalah jumlah kanalnya. Jumlah kanal sama dengan bandwidth total dikurangi 2 bandwidth guard band dibagi dengan bandwidth kanal. Gitu. Contohnya ini 12 MHz pakai 10 kHz guard band. Bandwidth kanalnya sekian, kanalnya adalah 399.
Yang ini TDMA. Kalau TDMA itu dia ganti-gantian pakainya. Dia ganti-gantian. Nah, ini sebenarnya harusnya ini satu user, ini satu user, ini satu user. Kalau udah begini dia bukan TDMA lagi, udah FTDMA. Kenapa? Karena F-nya di setiap F ini usernya udah beda-beda lagi. Kalau TDMA biasanya harusnya dia satu-satu gini. Ini satu user, ini satu user, ini satu user. Ini juga harusnya ini satu user gitu ya. Terus yang ini satu user lagi, ini satu user lagi. Harusnya gitu. Tiap user menempati slot waktu tertentu atau tiap user akan dikirimkan pada waktu yang berbeda. Ya gantian, jadi pakainya gantian. Kelebihannya efisiensi spektrum lebih tinggi. Kenapa? Kalau ada yang nggak mau pakai langsung diambil, dikasih ke yang mau pakai. Dia nggak perlu kontrol daya. Kenapa? Karena kalau teman-teman kontrol daya tuh gini, kalau teman-teman di kosan, teman-teman nggak boleh terlalu berisik. Takutnya mengganggu teman sebelahnya. Tapi kalau teman-teman nyewa rumah sendiri satu atau nyewa lapangan bola, sebentar teman-teman teriak-teriak terserah, itu lapangan bola. Kekurangan TDMA itu sinyal recovery-nya sulit sama nggak efisien untuk traffic rendah. Karakteristiknya berdasarkan slot waktu berarti dia harus sinkronisasi, artinya dia harus ada penandanya bahwa ini udah gantian. Nggak perlu frekuensi agility, jadi dia nggak perlu gonta-ganti frekuensi, dan dia burst. Jadi kayak gini, ketika teman-teman dikasih waktu buat misalkan main futsal nih 1 jam, teman-teman udah dikasih waktu 1 jam, kalau bisa langsung main, pas mulai langsung mainnya langsung sejam, habis itu baru berhenti gitu. Jadi dia burst, nggak boleh disia-siakan, waktunya nggak boleh disia-siakan gitu. Pemancaran dan penerimaan tidak kontinu, dia jadi gantian juga. Bandwidth transmisi lebar karena kita satu waktu dikasih langsung semua bandwidth. Gitu. TDMA ini dapat memperbaiki performansi akibat interferensi karena pas kita pakai sendiri, nggak perlu gantian sama orang lain. Dan dia butuh bit sinkronisasi, yaitu tadi bell, dia harus bell, ini saatnya berhenti, gantian, ya saatnya. Jadi dia cost-nya mudah. Kenapa? Karena dia satu frekuensi, jadi nggak perlu bikin filter lagi, nggak perlu bikin osilator lagi, karena dia satu frekuensi. Oke, ini tadi udah saya jelasin. Ini TDMA FDD, jadi dia usernya gantian, tapi untuk uplink dan downlink dia beda frekuensi. Tapi usernya gantian, tapi beda frekuensi. Nah ini, jadi kalau TDMA satu frame-nya itu berdasarkan waktu ya, time. Jadi informasinya ada beberapa slot. Ini juga panjangnya satu waktu, satuannya waktu gitu. Nah di sini ada bit. Jadi kalau yang tadi ada guard band untuk frekuensi, kalau di sini ada guard bit. Jadi pas mulai ada beberapa bit yang supaya kalau kita mulai, kita tahu itu tandanya adalah udah buat gantian. Terus sinkronisasi bit sama kontrol, baru informasinya cuma segini. Ini adalah jadi kalau beres sesuatu kita sudah habis, harus beres-beres kan. Nah ini adalah waktu beres-beresnya segitu. Setelahnya gitu. Efisiensi frame itu cara ngitungnya gini. Number POH itu number of overhead bits. Jadi ini overhead bit itu yang ini. Ini overhead bit. Ini BT itu adalah total number bit. Total number bit itu dari sini ke sini.
bit total. Overhead bit tuh yang ini dan yang ini. Ini juga overhead bit. Jadi bit-bit yang nggak dipakai buat informasi. Gimana total number kanal di TDMA itu sama. Tapi ini bukan bandwidth, ini bit ya. Bit. Ini bit. Ini bit. Frame ini frame tadi ada preamble ini sama trail bit. Preamble itu alamat dan sinkronisasi, jadi dia mau kemana. Untuk dia tahu dia harus jalan kemana karena base stationnya bisa jadi beda-beda. Dan mobile usernya juga beda-beda. Guard times, dia namanya guard times, are used to allow synchronization. Jadi kalau kita gantian main futsal kan nggak langsung gantian prit, langsung gantian main gitu kan. Yang di dalam keluar dulu, beres-beres dulu, kita juga masuk dulu, pakai sepatu dulu. Nah itu guard times namanya. Itu namanya guard times. Oke, kira-kira itu terkait multiple access. Besok saya akan ngejelasin spread spectrum dan CDMA. Ada yang mau ditanyain dari sini? Nanti ininya saya share modul ininya di LMS. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya hari ini saya cukupkan sekian. Hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan melanjutkan kegiatan masing-masing. Terima kasih, selamat sore.